Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk memberikan presentasi atau membuat video singkat mengenai tentang hakikat humas pada lembaga pendidikan Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Rashidatul Mukitelda, tapi bisa dipanggil Nunu atau juga bisa dipanggil Rashida. Lanjut saja, kita. Nah, ini dia. Insya Allah, di dalam video saya saat ini, pembahasannya ada berisi pengertian tentang hubungan masyarakat dari sisi umum dan Islam. Jadi nanti kita akan membahas tentang dari sisi umum itu pengertian yang didapat dari para pakar-pakar tentang humas, lalu dari sisi Islamnya juga seperti apa. Lalu juga nanti kita akan sedikit membahas tentang fungsi hubungan masyarakat, lalu juga terakhir tentang tugas dari hubungan masyarakat. Jadi, stay tune, tetap ikuti video ini kalau ingin tahu deh tentang hubungan masyarakat. Yang pertama, ada tentang yang namanya pengertian humas. Yang paling pertama tadi kan ya, saya sampaikan, yang paling pertama kita pelajari itu adalah pengertian humas. Tapi di sini pengertian humasnya kita hanya membahas pendapat dari para ahli saja. Apa saja itu? Coba kita lihat. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, humas di dalam bahasa Inggris itu dinamakan juga sebagai public relation. Public itu artinya masyarakat, relation itu hubungannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kebalik jadinya. Kalau dalam bahasa Indonesia hubungan masyarakat, tapi dalam bahasa Inggris jadinya public relation, masyarakat dulu baru hubungannya. Apa itu public relation? Public adalah sekelompok orang yang mempunyai perhatian kepada sesuatu objek yang sama. Berarti dan mempunyai keinginan yang sama, mempunyai keinginan dan kepentingan yang sama. Berarti publik itu adalah sekelompok orang. Orangnya berarti kalau yang namanya sekelompok itu berarti bukan cuma satu ya orangnya. Berarti orangnya tuh ada banyak, lebih dari 3. Kalau dalam bahasa Arab namanya jamak. Kalau lebih dari 3 ya. Sekelompok orang berarti orangnya itu ada banyak atau lebih dan mereka berkelompok. Kelompoknya itu bisa didasarkan atas perhatian kepada sesuatu objek yang sama. Berarti dia bisa menyukai sesuatu hal yang sama. Misalkan sering kita lihat tuh, atau juga mempunyai keinginan dan kepentingan yang sama. Misalkan nih, kalau kita sering lihat kalau misalkan ada anak-anak suka yang kayak Korea-Korea gitu, nah kan pasti mereka akan mencari kelompok yang juga suka dengan Korea dan akhirnya itu membentuk suatu kelompok yang disebut sebagai publik. Bisa juga dari sisi keinginan dan kepentingan yang sama. Contohnya seperti ada mahasiswa gitu yang baru lulus S1 gitu kan ya. Kayak teman-teman saya gitu. Enggak, ada juga sih yang baru lulus gitu. Baru lulus terus baru selesai S1-nya gitu. Mereka saat ini punya kepentingan untuk mencari lowongan pekerjaan. Sama kan ya, kepentingannya sama, yaitu mencari lowongan pekerjaan. Akhirnya mereka membentuk suatu kelompok untuk membagi informasi atau cari-cari informasi. Kalau ada informasi nih tentang sekolah yang lagi butuh guru gitu, tolong ya dikabarin, kita bikin kelompok gitu. Misalkan jadi kabar-kabaran aja siap kalau misalkan ada dapat informasi terus disebar ke sini, jadi semua pada tahu siapa yang dapat, alhamdulillah gitu kan ya. Itu yang dimaksudkan sebagai publik. Jadi, sekelompok orang yang mempunyai perhatian kepada sesuatu objek yang sama, mempunyai keinginan dan kepentingan yang sama, itu disebut publik. Lalu, kata kedua nih, selain publik, ada yang namanya relation, atau hubungan, atau ikatan. Apa itu? Relation itu berarti timbal balik atau two-way communication. Apa itu?
two-way communication. Berarti maksudnya two-way communication itu ada dua orang yang sedang berkomunikasi. Nggak mungkin kan ya komunikasi sendiri gitu, ngomong sama cermin. Ya namanya komunikasi supaya ada timbal balik atau ada jawabannya gitu ya. Harus ada dua orang minimal dalam berkomunikasi tersebut. Bisa lebih misalkan 3, 4 atau kelompok itu terserah, tapi minimal itu terdiri dari dua orang yang namanya komunikasi atau timbal balik. Jadi yang namanya komunikasi, yang dimaksud timbal balik ini ada jawaban. Misalkan kita ngomong nih, nah orang tersebut menjawab apa yang kita omongkan. Itu namanya adalah komunikasi. Jadi hubungan masyarakat itu adalah berasal dari bahasa Inggris juga, namanya public relation atau hubungan masyarakat. Sekarang kita masuk ke pendapat para pakar. Ini saya dapatkan dari jurnal Idaroh yang ditulis dari Nur Izza Afkarina kalau nggak salah nama beliau. Hubungan masyarakat adalah sebuah praktik. Nah, di sini Iza menyampaikan bahwa hubungan masyarakat itu adalah sebuah praktik untuk mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Berarti, menurut Nur Iza, yang saya dapatkan dari jurnal Idaroh ini, hubungan masyarakat itu adalah sebuah praktik atau sebuah kegiatan gitu ya untuk mengelola penyebaran informasi. Berarti praktik ini untuk mengelola bagaimana informasi itu bisa tersebar antara individu atau organisasi. Bisa yang menyebarkan ini adalah individu atau sebuah organisasi atau lembaga kepada masyarakat. Jadi, menurut Nur Iza, hubungan masyarakat itu adalah sebuah praktik untuk mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat, antara seseorang atau sebuah lembaga kepada masyarakat, gitu ya. Lanjut, ini dari Glenn M. Brom berpendapat public relation atau PR, biasa disingkat sebagai PR, adalah fungsi manajemen. Oh, di sini dia menyampaikan PR itu adalah fungsi manajemen ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya adalah praktek. Dan sekarang dia menyampaikan si Glenn M. Brom ini, public relation itu adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Nah, di sini fungsi manajemennya itu khusus. Dia bertugas gitu untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Nah, di sini menyampaikan antara organisasi. Kalau tadi itu sebelumnya antara individu atau organisasi ya. Di sini menyampaikan antara organisasi saja dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Jadi, apabila semakin baik hubungannya dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik hubungan antara publik tersebut, maka organisasi tersebut bisa memperoleh kesuksesan. Atau mungkin jika misalkan tidak, pokoknya akan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan dari organisasi tersebut apabila tidak bisa mempertahankan dan membangun hubungan yang baik dan bermanfaat antara dengan publik. Itu menurut Glenn M. Brom. Lanjut, humas menurut James E. Grunik. Maafkan saya, bahasa Inggris saya kurang bagus. Ya, itulah yang tertulis di sini ya. Humas atau hubungan masyarakat atau public relation adalah menurut beliau sebuah seni dan ilmu sosial. Nah, ini berbeda lagi. Yang tadi sebelumnya ada yang namanya praktik, lalu ada yang sebelumnya fungsi manajemen. Lalu yang ketiga, ini humas atau public relation menurut James adalah seni dan ilmu sosial yang meneliti berbagai kecenderungan. Berarti seni ini dia meneliti kecenderungan, kata James, ya, meneliti berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan dan konsekuensinya. Berarti selain meneliti kecenderungan, juga memperkirakan kira-kira kemungkinan apa gitu yang bisa didapat dari hal tersebut, atau konsekuensinya jika kita mengambil jalan tersebut itu akan seperti apa gitu. Selain itu juga sebuah seni atau ilmu sosial untuk
yang memberi masukan dan saran-saran terhadap para pimpinan institusi. Jadi setelah dia meneliti kecenderungan, memperkirakan kemungkinan dan konsekuensi, lalu dia juga sebuah seni untuk memberi masukan dan saran-saran terhadap para pimpinan institusi setelah dia memperkirakan dan meneliti yang tadi sebelumnya. Lalu selain itu, menurut James, humas juga merupakan seni dan ilmu sosial yang mengaplikasikan program-program tindakan yang telah terencana. Berarti setelah dia meneliti, memperkirakan, memberikan masukan pada pimpinan, lalu juga mengaplikasikan program-program tindakan yang telah direncanakan, yang sebelumnya sudah direncanakan. Untuk apa? Untuk melayani kebutuhan institusi. Nah, ini tujuannya untuk melayani kebutuhan institusi dan kepentingan khalayaknya, gitu ya. Menurut James E. Grunig. Terakhir, ini adalah pendapat dari warga lokal, warga Indonesia Nusantara. Saya mengambilnya dari Indonesia oleh Wahjo Sumijo. Menurut beliau, hubungan masyarakat adalah suatu proses pengembangan lembaga pendidikan. Nah, berbeda ya. Sekarang yang tadi awalnya sebuah praktik, terus fungsi manajemen, lalu juga ada yang mengatakan sebuah seni, seni dan ilmu sosial. Kali ini Wahjo Sumijo berbeda lagi. Kata beliau, humas adalah suatu proses pengembangan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan ini melakukan sebuah proses untuk mengembangkan. Apa itu yang dikembangkan? Mengembangkan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah sekitar lembaga pendidikan tersebut untuk bisa berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, menurut beliau, Wahjo Sumijo ini, humas itu adalah bagaimana lembaga pendidikan itu bisa mengembangkan mengembangkan lembaga pendidikannya agar orang tua dan warga wilayah sekitar itu bisa ikut ambil andil, bisa ikut berpartisipasi aktif gitu dan memberikan masukan-masukan dan saran-saran gitu misalkan di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi bukan hanya warga sekolah saja yang mengembangkan lembaga pendidikan tersebut, tapi juga dengan humas bisa membantu atau membuat orang tua dan warga wilayah juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Nah, yang kedua, hubungan masyarakat atau humas dari sisi nilai-nilai Islamnya. Tadi sebelumnya kita mempelajari dari sisi para pakarnya. Sekarang kita masuk ke bagian islamisasinya atau dari hubungan masyarakat. Karena kita kan tadi punya judul hakikat humas pada lembaga pendidikan Islam. Berarti perlu ada bagaimana lembaga pendidikan Islam tersebut pasti bukan cuma mengambil pengertian atau hakikat dari para pakar saja, pasti ada juga sisi islaminya atau nilai-nilai Islam yang dimasukkan dalam hubungan masyarakat di dalam lembaga pendidikan tersebut. Apa itu? Kita lihat. Hakikat humas. Hakikat humas pada lembaga pendidikan Islam itu merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara lembaga pendidikan. Nah, ini agak beda ya. Kalau misalkan hubungan itu kan ada proses timbal baliknya ya. Nah, suatu proses hubungan timbal balik antara siapa? Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang dilandasi. Nah, ini dia. Yang dilandasi berarti ada nilai-nilai dengan iktikat dan semangat apa saja? Semangat ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah saling mengenal. Lalu ada yang namanya tafahum. Tafahum artinya saling memahami. Tarahum artinya saling mengasihi. Lalu ta'awun saling tolong dan kerjasama. Jadi di dalam humas, dalam nilai yang dimasukkan nilai-nilai Islam itu ada tambahannya. Tambahannya adalah yang dilandasi dengan itikat dan semangat ta'aruf, tafahum, tarahum, dan ta'awun. Apa sih keempat itu ya? Kalau misalkan ada yang belum paham nih, yuk kita masuk penjelasan mengenai keempat komponen ini. Asal kata. Yang pertama, asal kata dari
ta'aruf. Nah, asal kata dari ta'aruf. Ta'aruf itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari ta'arufa, ya ta'arufu, ta'aruf, gitu ya. Artinya adalah saling mengenal. Apa itu? Jadi, kalau kita ingin menjalin hubungan masyarakat hubungan dari lembaga pendidikan kepada masyarakat, maka hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengenal, ya. Tidak mungkin dong kita menjalin hubungan tapi kita tidak mengenal terlebih dahulu. Tentunya kita harus mengenal siapa masyarakat tersebut. Misalkan kita ingin mendekatkan menjalin hubungan dengan seseorang berpengaruh di masyarakat, tentunya kita harus tahu dulu siapa beliau, nama beliau, keluarga beliau, terus juga kita harus tahu berkenalan dengan beliau, beliau juga harus kenal dulu dengan kita ini dari lembaga pendidikan mana, gitu ya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang berarti bahwa hai kaum manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal atau memahami. Sesungguhnya di hadapan Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di sini Allah menjelaskan mengapa nih Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku-suku, ada bahasa-bahasa, terus juga tempatnya juga berbeda-beda gitu ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan di dunia ini cuma ada satu suku, cuma ada satu jenis, cuma ada satu bangsa gitu ya, cuma ada satu tempat gitu, gimana caranya kita untuk bisa saling mengenal gitu ya. Nama-namanya sama kan kita nggak mungkin bisa mengenal. Karena itu Allah menciptakan kita semua ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya agar kita mengenal nih, oh itu si itu gitu ya, oh itu namanya itu, oh itu dari suku itu gitu ya. bukan sara, tapi maksudnya agar membedakan kita antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi dalam humas, hal pertama, komponen utama yang perlu kita lakukan apa sih? Nilai Islam yang pertama itu adalah mengenal. Yang kedua adalah tafahum. Tafahum juga berasal dari bahasa Arab dengan bentuk masdar juga. Asalnya dari tafahama, ya tafahamu, tafahuman gitu ya. Tafahama, ya tafahamu, tafahuman itu berarti saling pengertian atau saling memahami. Apa itu ayatnya? Masuk ke ayatnya. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ayat di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berbuat baik, saling memahami. Tafahum ini saling memahami merupakan salah satu perbuatan baik dan akan membawa dampak positif baik pada orang lain maupun diri sendiri. Karena itu, dalam menjalin hubungan masyarakat antara lembaga pendidikan dan masyarakat diperlukan saling memahami antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya ta'awun. Ta'awana ya ta'awun juga berasal dari masdar bahasa Arab. Tarohum, astagfirullahaladzim. Yang ketiga tarohum dulu ya. Tarohama ya tarohamu. Ya tarohamu, tarohum. Ayatnya, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah aja maha pengasih dan penyayang, manusianya juga harus mengikuti dong seperti itu. Ketika kita sudah saling mengenal, ya, dalam humas itu kita sudah mengenal, kita sudah memahami, kita sudah mengenal lebih dalam, maka kita akan memahami siapa itu beliau dan memahami bagaimana perilaku dan sikap beliau mengapa seperti itu. Lalu ketika kita sudah mampu mengenal dan memahami, maka kita
bisa mengasihi orang-orang tersebut. Tafahum tuh kasih ya, mengasihi, kasih cinta, kasih sayang gitu ya maksudnya. Jadi ikatan atau hubungan itu akan terjalin apabila kita sudah mampu mengasihi dan menyayangi orang tersebut. Begitu juga dengan orang tersebut. Jadi kalau masyarakat sudah mampu memberikan kasih sayang kepada lembaga pendidikan, maka mudah tuh akan lembaga pendidikan tersebut akan bisa maju dengan mudah. Akan bisa mengembangkan lembaga dan dirinya dengan mudah. Yang keempat, Afan tadi tertukar, yang keempat itu baru namanya ta'awun. Berasal dari masdar juga, dari bahasa Arab, ta'awana ya ta'awanu ta'awun. Dan juga, nah ini adalah ayat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman mengenai ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong, tapi hanya tolong-menolong untuk kebaikan saja. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi yang keempat, setelah kita mengenal, memahami, lalu juga mengasihi dan menyayangi, maka dengan sendirinya akan saling tolong-menolong, akan saling menolong satu sama dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi hakikat humas pada lembaga pendidikan itu ada 4 step ini atau 4 langkah ini di dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang pertama mengenal, memahami, menyayangi, lalu yang terakhir adalah menolong. Sebagaimana firman Allah Ta'ala lagi, "Duribat 'alaihimudz dhillah tu ainama suqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas." Dan dilimpahkan atas manusia kehinaan dan kesengsaraan di mana saja mereka berada, kecuali ia selalu mengadakan hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Jadi, di samping kita harus menjalin hubungan dengan Allah, kita juga diwajibkan untuk menjalin hubungan dengan manusia. Karena manusia tersebut apabila tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah ataupun dengan manusia yang lainnya, maka dia bisa mendapatkan kesengsaraan dan kehinaan. Karena itu humas ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam mempererat hubungan lembaga dan masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi hubungan masyarakat. Fungsi humas. Yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Lalu ada juga membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan publik yang merupakan halayak sasaran. Lalu yang ketiga, fungsi dari humas adalah mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat. Lalu yang keempat, ada melayani keinginan publik. Lalu yang kelima, ada menciptakan komunikasi dua arah timbal balik. Yang keempat, yaitu yang terakhir adalah tugas humas atau tugas dari hubungan masyarakat. Ada 6, untuk menjadi sumber informasi, melaporkan pikiran yang berkembang di masyarakat. Lalu yang ketiga, membantu kepala sekolah untuk memperoleh bantuan. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya. Yang kelima adalah untuk mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang akan menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu tersebut. Yang keenam, untuk menyusun rencana-rencana bagaimana memperoleh bantuan untuk kemajuan pelaksanaan pendidikan. Jadi kesimpulannya, hubungan masyarakat atau public relation pada lembaga pendidikan Islam adalah suatu seni, ini kesimpulan dari saya ya, suatu seni atau teknik menyampaikan informasi dari lembaga pendidikan kepada masyarakat untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga tersebut dengan berasaskan nilai-nilai Islam
yaitu ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, tarahum, saling mengasihi, dan ta'awun, saling tolong dan kerjasama. Demikian video singkat saya. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.